Sekarang dengan aku Anissa Santoso, kita akan membahas tentang BRICS dan bagaimana sih Indonesia akan berpartisipasi dalam kelompok ini. Apa sih itu BRICS? Kenapa Indonesia penting untuk ikut dalam kelompok ini? Yuk kita kupas bersama-sama. Jadi, BRICS adalah sekelompok yang terdiri atas 5 negara besar, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Didirikan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan budaya antar negara anggotanya. Dengan populasi yang sangat besar dan kekuatan ekonomi yang signifikan, BRICS menjadi salah satu kekuatan utama di dunia. Sekarang, mari kita bicarakan tentang Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia diundang untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Ini adalah kesempatan besar bagi kita. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS diharapkan dapat meningkatkan peran kita di panggung internasional, terutama dalam hal ekonomi dan perdagangan. Lalu, apa sih manfaatnya yang bisa didapatkan Indonesia dari bergabung dengan BRICS? Pertama, akses pasar yang lebih luas. Dengan bergabung, Indonesia bisa memperluas hubungan perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS yang memiliki pasar besar. Kedua, kerjasama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan, dan teknologi. BRICS memiliki platform untuk diskusi dan kolaborasi yang lebih intensif. Di antaranya, kolaborasi dalam isu-isu global. Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara BRICS dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan, dan kesehatan global. Pertukaran pengetahuan dan teknologi. Kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara anggota dapat membantu Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur dan inovasi. Lalu ada diversifikasi hubungan internasional. Bergabung dengan BRICS mungkin memungkinkan Indonesia untuk mendiversifikasi hubungan luar negeri dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat. Selanjutnya, dukungan dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia bisa mendapatkan dukungan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui program-program kolaboratif yang dirancang oleh BRICS. Tentu saja, ada tantangan yang harus dihadapi. Indonesia harus bisa menyeimbangkan kepentingan nasional dan dinamika politik di antara negara-negara BRICS. Selain itu, masalah internal seperti infrastruktur dan korupsi juga perlu ditangani agar kita bisa memaksimalkan manfaat dari keanggotaan ini. Yang pertama, ada persaingan ekonomi. Bergabung dengan BRICS berarti bersaing dengan negara-negara besar dalam hal investasi dan perdagangan. Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing agar tidak tertinggal. Yang kedua, ada kepentingan regional. Indonesia harus mempertimbangkan hubungan-hubungan dalam negara-negara ASEAN dan kekuatan regional lainnya, sehingga perlu ada keseimbangan antara keanggotaan BRICS dan kerjasama regional. Lalu ada tantangan infrastruktur. Untuk memanfaatkan manfaat dari BRICS, Indonesia perlu mengatasi tantangan infrastruktur dan pembangunan yang mungkin menghambat kemampuan untuk menarik investasi dan melakukan kerjasama. Lalu isu lingkungan dan sosial. Anggota BRICS memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Indonesia perlu memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan sosial tetap terjaga dalam kerjasama ini. Lalu yang terakhir ada penyelarasan kebijakan luar negeri. Indonesia mungkin harus menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar sejalan dengan kebijakan BRICS yang bisa berpotensi bertentangan dengan kepentingan nasional. Tentu saja harapan kita dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS bisa membawa dampak-dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus aktif berkontribusi dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Sekian pembahasan kita tentang BRICS dan partisipasi Indonesia. Sampai jumpa.